Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Rahayu dengan NIM B1A1211052 akan membacakan soal UAS perancangan kontrak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perancangan kontrak dan apa saja fungsi dari perancangan kontrak? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Perancangan kontrak merupakan proses atau cara untuk merancang kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Fungsi dari perancangan kontrak yang pertama yaitu kontrak berfungsi sebagai hukum atau undang-undang. Yang kedua, kontrak berfungsi sebagai alat atau instrumen untuk memantau dan mengontrol. Ketiga, kontrak berfungsi untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya masalah di kemudian hari. Yang keempat, kontrak berfungsi sebagai penentu cara penyelesaian suatu masalah. Sumber hukum dari perancangan kontrak yang berasal dari undang-undang adalah sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah atas persetujuan DPR. Di antaranya yang pertama yaitu KUH Perdata. Terdapat dalam buku 3 BW tentang perikatan, khususnya pasal 1338 ayat 1. Yang kedua, buku 4 KUH Perdata tentang pembuktian dan daluarsa, khususnya dari pasal 1865 sampai dengan pasal 1894 yang berkaitan dengan pembuktian dan tulisan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yaitu pasal 1 ayat 5 dan pasal 22. Yang ketiga, pasal 10 ayat 2 dan pasal 11 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang hak tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Keempat, pasal 5 sampai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang kelima, pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan-jabatan notaris. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian-perjanjian internasional. Contohnya yaitu kontrak jual beli. Yang kedua, kontrak sewa menyewa, kontrak kerja, dan kontrak persekutuan. Soal kedua, apa syarat sahnya dari suatu kontrak? Jelaskan dengan mengemukakan contoh serta sumber hukumnya. Suatu kontrak dikatakan sah dan mengikat secara hukum apabila memenuhi 4 syarat sah yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keempat syarat tersebut adalah yang pertama, kesepakatan para pihak. Terdapat dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Kesepakatan para pihak mengacu pada persesuaian kehendak di antara para pihak yang terlibat dalam kontrak. Kesepakatan ini harus bebas, sadar, dan tanpa paksaan. Contohnya yaitu, Budi dan Tono sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli sepeda. Budi setuju untuk menjual sepedanya kepada Tono seharga 1 juta dan Tono setuju untuk membeli sepeda tersebut. Yang kedua, kecakapan para pihak. Pasal 1330 KUH Perdata. Kecakapan para pihak berarti bahwa pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kepastian hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kapasitas hukum ini umumnya diperoleh ketika seseorang berusia 18 tahun atau lebih atau telah menikah. Contohnya, Budi yang berusia 17 tahun tidak dapat membuat perjanjian jual beli sepeda dengan Tono karena Budi belum memiliki kapasitas hukum. Ketiga, suatu hal tertentu. Pasal 1331 KUH Perdata. Suatu hal tertentu berarti bahwa objek atau prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak harus jelas, tertentu, dan dapat diidentifikasi. Contohnya, dalam perjanjian jual beli sepeda, objek perjanjiannya adalah sepeda yang spesifik, seperti sepeda gunung merek X dengan nomor seri 12345. Yang keempat, sebab yang halal. Pasal 1332 KUH Perdata. Sebab yang halal berarti bahwa tujuan dari kontrak tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban umum, dan kesopanan. Contohnya, perjanjian untuk melakukan tindak kriminal seperti perampokan tidak sah karena sebabnya tidak halal. Soal ketiga, apa saja unsur dari akta? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. Akta adalah bukti tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang dan memiliki ketentuan pembuktian yang sempurna. Akta dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.
Unsur-unsur akta yang pertama dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang Pasal 1868 Ayat 1 KUH Perdata. Bentuk akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya pada pasal 38 ayat 1 dan ayat 2. Bentuk akta di bawah tangan tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, namun harus memenuhi pasal 1233 KUH Perdata mengenai syarat sahnya surat. Contoh, akta jual beli tanah yang dibuat oleh notaris harus memenuhi format yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, seperti memuat kop surat notaris, nomor akta, tanggal pembuatan, identitas para pihak, objek perjanjian, dan tanda tangan notaris. Yang kedua, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pasal 1868 ayat 1 KUH Perdata. Akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang seperti notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Akta di bawah tangan dapat dibuat oleh para pihak yang berkepentingan tanpa memerlukan bantuan pejabat umum. Contoh, akta jual beli tanah harus dibuat oleh notaris yang berwenang di wilayah tempat tanah tersebut berada. Ketiga, ditandatangani oleh para pihak. Pasal 1868 ayat 2 KUH Perdata. Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan harus ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Tanda tangan ini berfungsi sebagai bukti persetujuan para pihak terhadap isi akta. Contohnya, dalam akta jual beli tanah, tanda tangan para pihak adalah tanda tangan penjual dan pembeli. Soal keempat, sebutkan jenis-jenis akta dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. Berdasarkan pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta dibagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dengan bentuk yang ditentukan undang-undang. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya, akta ini dianggap benar mengenai isi dan tanggal pembuatannya. Sumber hukum terdapat dalam pasal 1867 ayat 1 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Contoh, akta jual beli tanah yang dibuat oleh notaris, akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat pencatatan sipil, akta kelahiran yang dibuat oleh pejabat pencatatan sipil, berita acara pemeriksaan saksi oleh penyidik. Yang kedua, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan tanpa memerlukan bantuan pejabat umum. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang senilai dengan surat-surat biasa. Artinya, akta ini harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya oleh pihak yang mengajukannya. Contohnya itu seperti surat perjanjian sewa-menyewa rumah yang dibuat oleh penyewa dan pemilik rumah. Terus surat perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh pemberi hutang dan peminjam hutang. Lalu, surat kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan MOU dan bagaimana perbedaan dengan MOI? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. MOU adalah nota kesepahaman atau nota kesepakatan yang menunjukkan niat para pihak untuk menjalin kerjasama. MOU umumnya tidak mengikat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Contohnya, MOU antara dua universitas untuk melakukan kerjasama dalam bidang penelitian. MOU antara pemerintah dengan organisasi dan pemerintah untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan masyarakat. MOA adalah perjanjian yang mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, dapat dipergunakan di pengadilan jika terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada pasal 1330 dan pasal 1331. Contohnya yaitu MOI antara perusahaan A dan perusahaan B untuk melakukan kerjasama dalam bidang pemasaran produk, dan perbedaannya yaitu dua ini merupakan
jenis perjanjian yang berbeda dengan fungsi dan tujuan yang berbeda pula. MOU digunakan untuk menunjukkan niat kerjasama, sedangkan MOI digunakan untuk melakukan kerjasama konkret yang mengikat secara hukum. Soal 6. Jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidak sahnya suatu kontrak sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan. Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. Suatu kontrak dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sah yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi tidak sahnya suatu kontrak. Yang pertama, ketiadaan kesepakatan para pihak. Pasal 1321 ayat 1 KUH Perdata. Kesepakatan para pihak mengacu pada persesuaian kehendak di antara para pihak yang terlibat dalam kontrak. Kesepakatan ini harus bebas, sadar, dan tanpa paksaan. Contohnya, Budi dan Tono sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli sepeda, namun Tono dipaksa oleh Budi untuk menandatangani perjanjian tersebut. Dalam hal ini, kontrak tersebut tidak sah karena Tono tidak memberikan kesepakatan yang bebas. Yang kedua, ketidakcakapan para pihak. Pasal 1330 KUH Perdata. Kecakapan para pihak berarti bahwa para pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kapasitas hukum ini umumnya diperoleh ketika seseorang berusia 18 tahun atau telah menikah. Contohnya yaitu Budi yang berusia 17 tahun tidak dapat membuat perjanjian jual beli sepeda dengan Tono karena Budi belum memiliki kapasitas hukum. 3. Suatu hal tertentu. Pasal 1331 KUH Perdata. Suatu hal tertentu berarti bahwa objek atau prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak harus jelas, tertentu, dan dapat diidentifikasi. Contohnya, dalam perjanjian jual beli sepeda, objek perjanjiannya adalah sepeda yang spesifik, seperti sepeda gunung merek X dengan nomor seri 12345. Jika objek perjanjiannya tidak spesifik, seperti sepeda gunung, maka kontrak tersebut tidak sah. Yang keempat, sebab yang halal. Pasal 1332 KUH Perdata. Sebab yang halal berarti bahwa tujuan dari kontrak tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban umum, dan kesopanan. Contohnya, perjanjian untuk melakukan tindak kriminal seperti perampokan tidak sah karena sebabnya tidak halal. Akibat kontrak tidak sah, yaitu jika suatu kontrak tidak sah, maka kontrak tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya, kontrak tersebut tidak dapat dipergunakan di pengadilan dan para pihak tidak dapat menentukan hak dan kewajibannya berdasarkan kontrak tersebut. Contoh kasus, dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1171K PDT 2018, Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu perjanjian jual beli tanah tidak sah karena objek perjanjiannya tidak spesifik. Dalam perjanjian tersebut, objek perjanjiannya hanya disebutkan sebidang tanah di Jakarta. Hal ini dianggap tidak memenuhi syarat objek perjanjian yang harus jelas dan tertentu. Soal ketujuh, jelaskan unsur-unsur perancangan kontrak yang menyebutkan sumber hukum dan dengan menyebutkan sumber hukum dan contohnya. Unsur-unsur utama dalam perancangan kontrak yaitu yang pertama, identitas para pihak. Pasal 1322 KUH Perdata, yaitu identitas para pihak harus dicantumkan dengan jelas dan lengkap, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, dan status hukum. Yang kedua, objek perjanjian. Pasal 1331 KUH Perdata. Objek perjanjian adalah barang atau jasa yang diperjanjikan dalam kontrak. Objek perjanjian harus jelas, tertentu, dan dapat diidentifikasi. Contohnya seperti objek perjanjian dalam perjanjian jual beli adalah sepeda gunung merek X dengan nomor seri 12345. Yang ketiga yaitu harga perjanjian. Terdapat dalam pasal 1333 KUH Perdata, yang dimana harga perjanjian adalah nilai yang disepakati oleh para pihak untuk objek perjanjian. Harga perjanjian harus jelas, tertentu, dan dapat diukur. Yang keempat, prestasi para pihak. Prestasi para pihak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam kontrak. Prestasi para pihak harus jelas, tertentu, dan dapat dilaksanakan. Yang kelima, jangka waktu. Jangka waktu adalah masa yang disepakati oleh para pihak untuk memenuhi prestasi dalam kontrak. Jangka waktu harus jelas dan tertentu. Yang keenam, tempat pemenuhan prestasi. Pasal
1335 KUH Perdata. Tempat pemenuhan prestasi adalah lokasi di mana prestasi para pihak harus dipenuhi. Tempat pemenuhan prestasi harus jelas dan tertentu. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa. Pasal 1336 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa adalah cara yang disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dalam kontrak. Penyelesaian sengketa dapat melalui musyawarah mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Yang kedelapan, penutup. Soal ke-8, apa perbedaan antara akta autentik dengan akta di bawah tangan? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. Akta autentik dan akta di bawah tangan memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal pembuatan, bentuk, kekuatan pembuktian, dan biaya pembuatan. Akta autentik umumnya digunakan untuk transaksi yang penting dan memiliki nilai yang tinggi, sedangkan akta di bawah tangan digunakan untuk transaksi yang lebih sederhana. Contohnya, akta autentik itu ada akta jual beli tanah yang dibuat oleh notaris, akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat pencatatan sipil, akta kelahiran yang dibuat oleh pejabat pencatatan sipil. Yang kedua itu akta di bawah tangan. Contohnya surat perjanjian sewa menyewa rumah yang dibuat oleh penyewa dan pemilik rumah. Yang kedua surat perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh pemberi hutang dan peminjam hutang. Yang ketiga surat kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Soal ke-9, apa yang dimaksud dengan prestasi dan bagaimana wujud dari prestasi tersebut dalam suatu kontrak? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. Prestasi dalam kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada pasal 1338 ayat 1 dan pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa segala perikatan, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan, meskipun tanpa syarat tetapi bergantung pada suatu prestasi, karena prestasi itulah yang menjadi dasar perikatan. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa prestasi yang dimaksud dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dapat berupa suatu perbuatan, memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Wujud prestasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain yang pertama prestasi untuk melakukan sesuatu atau prestasi positif. Prestasi ini mengharuskan salah satu pihak untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Contoh, penjual berprestasi untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Penyewa berprestasi untuk membayar uang sewa kepada pemilik rumah. Kontraktor berprestasi untuk menyelesaikan pembangunan gedung tepat waktu. Kedua, prestasi untuk memberikan sesuatu atau prestasi positif. Prestasi ini mengharuskan salah satu pihak untuk memberikan suatu barang atau benda kepada pihak lain. Contohnya, penjual berprestasi untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Pemberi hadiah berprestasi untuk memberikan hadiah kepada penerima hadiah. Debitur berprestasi untuk membayar hutang kepada debitur. 3. Prestasi untuk tidak melakukan sesuatu atau prestasi negatif. Prestasi ini mengharuskan salah satu pihak untuk tidak melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Contoh, pembeli berprestasi untuk tidak mengembalikan barang yang telah dibeli. Yang kedua, karyawan berprestasi untuk tidak bekerja pada perusahaan lain selama masa kontrak. Terus yang ketiga, pihak A berprestasi untuk tidak mengganggu pihak B dalam menjalankan usahanya. Soal ke-10, apa yang dimaksud dengan wan prestasi dan bagaimana perbedaan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. Wan prestasi adalah ingkar janji atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu perikatan atau kontrak. Terdapat dalam pasal 1243 sampai 1246 KUH Perdata. Contohnya, penjual tidak mengirimkan barang yang telah dipesan dan dibayar oleh pembeli. Penyewa tidak membayar uang sewa tepat waktu. Debitur tidak membayar hutang tepat kepada kreditur. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain. Terdapat dalam pasal 1365 sampai 1377 KUH Perdata. Contohnya, seseorang menabrak mobilnya ke orang lain dengan sengaja. Seseorang mencemarkan nama baik orang lain di media sosial. Seseorang membangun tembok di atas tanah milik orang lain tanpa izin. Perbedaannya yaitu wan prestasi adalah dua konsep hukum. Wan prestasi dan
dan perbuatan melawan hukum adalah dua konsep hukum yang berbeda dengan konsekuensi yang berbeda pula. Manifestasi terjadi dalam konteks pelanggaran perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum terjadi dalam konteks pelanggaran hukum. Memahami perbedaan ini penting untuk menentukan langkah hukum yang tepat apabila terjadi salah satu dari kedua hal tersebut.